Bab 828. Harapan dari dunia luar. Ye Zun mengelengkan kepalanya dengan sedikit tidak berdaya. Awalnya mau sok jago di hadapanmu, namun tidak disangka kamu lebih cepat meningkatnya daripada kami. Hahaha, aku sudah bilang kamu pasti akan malu. Erik mana mungkin adalah orang yang bisa kamu sergap. Si brewok juga berdiri sambil tertawa. Kalian berdua meningkat lumayan banyak. Ketika merasakan aura mereka berdua, Erik juga tersenyum. Sepertinya mereka berdua juga sangatlah giat berlatih. Benar, sebelumnya kami melihat kamu bertaruh nyawa dan kami tidak bisa melakukan apapun. Tentu saja kami harus berlatih keras. Kami berdua kali ini akan pergi ke acara pejuang kebanggaan. Tentu saja akan terkenal oleh orang dunia. Ye Zun tersenyum dengan percaya diri. Hal sebelumnya sangatlah merangsang mereka berdua. Giat berlatih beberapa waktu ini sungguh membuat mereka kelelahan parah. Kalau begitu akan aku tunggu nanti. Erik tersenyum dan sedikit penasaran dengan penampilan mereka berdua nantinya. Setelah itu mereka bertiga lalu sama-sama menggunakan pedang untuk terbang dan pergi dari Sekte Qin. Sekte Wendao, atau dengan kata lain, pintu masuk dunia tersembunyi berada di Gunung Es Kota G. Mereka bertiga tidak berhenti dan beberapa jam kemudian sudah tiba di Gunung Es ini. Namun di luar gunung mereka sudah melihat ada banyak pejuang, namun setelah masuk, mereka menyadari ada lebih banyak lagi. Mengapa bisa ada begitu banyak orang? Ketika melihat ada begitu banyak pejuang dan begitu ramainya, si brewok juga sedikit kaget. Masih ada pejuang tingkat Grand Superior dan bahkan pejuang superior saja. Ye Zun juga merasa sedikit kaget. Kalian bertiga pertama kali menghadiri acara pejuang kebanggaan kan? Kata seorang pejuang kebanggaan tua di samping mereka sambil tersenyum. Mohon ajarannya. Erik berkata dengan sopan. Mereka bertiga adalah pertama kalinya datang. Jika ada pengenalan dari orang yang mengerti, ini tentu saja adalah hal bagus. Baik. Ketika melihat Erik dan lainnya yang kultivasi tinggi begini begitu sopan kepadanya, si pejuang tua ini juga terlihat lumayan bangga. Mereka lalu masuk ke dalam bersama-sama melewati tempat teleportasi dan tiba di dalam dunia tersembunyi. Ketika berjalan di dalam dunia tersembunyi, si pejuang tua berkata sambil tersenyum, meskipun nama acaranya adalah acara pejuang kebanggaan, namun ini adalah acara bagi semua pejuang kebanggaan. Setiap 20 tahun sekali, Sekte Wendao akan mengadakan sekali acaranya, asalkan pejuang yang umurnya berada di bawah 40 tahun boleh ikut saja. Bukankah hanya orang yang diundang saja yang boleh mengikutinya? Tanya si brewok dengan sedikit kaget. Orang yang diundang hanyalah mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pertandingan terakhir, dan di dunia ini ada begitu banyak orang jenius hebat, sekalipun Sekte Wendao Jegua tidak mungkin bisa mengetahui semuanya, jadi masih ada lomba awal. Lomba seperti ini bukanlah lomba yang boleh diikuti oleh siapapun. Bukankah begitu semua orang hebat akan berkumpul di sini? Benar, setiap kali acara pejuang kebanggaan, pasti akan ada orang yang tidak terkenal tiba-tiba menjadi terkenal di seluruh dunia. Apakah kalian tahu bahwa kepala keluarga Dong itu dulu dia bahkan bukanlah putra suci keluarga Dong, namun karena acara pejuang kebanggaan waktu itu, dia mengalahkan banyak orang dan bahkan membunuh putra suci awal, barulah dia langsung mendapatkan posisi waris dari keluarga Dong. Si pejuang tua ini menceritakan pertarungan waktu itu membuat mereka merasa kaget mendengarnya. Kepala keluarga Dong ternyata mempunyai pengalaman seperti begini. Erik juga tersentuh. Si pejuang tua ini sepertinya mulai tertarik. Setelah itu dia terus mengenalkan beberapa orang yang terkenal karena acara pejuang kebanggaan ini. Pak Tua, apakah di sini tidak ada orang di luar dunia tersembunyi yang terkenal di sini? Tanya di brewok sambil mengerutkan keningnya. Dia menyadari orang yang dikatakan oleh Pak Tua semuanya adalah jenius dari dunia tersembunyi. Tentu saja juga ada,
Misalnya contoh seorang anak muda yang bernama Edward Chang pernah mengalahkan 3 putra suci dari sekte Wendao, namun ketika sebelum pertandingan terakhir tiba, dia malah menghilang secara misterius. Waktu itu juga masih mengundang tebakan. Kata Pak Tua itu, Edward Chang. Erik mengingat nama ini. Entah apakah di acara kali ini apakah akan ada jenius dari dunia luar yang akan muncul. Tentu saja pasti akan ada. Apakah kalian tahu di dunia luar kita, ada seorang anak muda yang bernama Erik? Pak Tua itu menganggukkan kepala dan balik bertanya. Tentu saja tahu, itu adalah jenius yang ada rankingnya. Ye Zun batuk dan melirik ke arah Erik. Erik juga tertawa tidak berdaya. Aku merasa bahwa anak ini berkesempatan untuk masuk ke dalam top 10 di acara kali ini. Kata si Pak Tua itu dengan yakin. Hahaha, tua bangka, kamu tidak perlu membual lagi. Pejuang dunia luar bisa masuk ke dalam top 50 saja sudah termasuk keajaiban, dan mana mungkin top 10. Ada pejuang di dunia tersembunyi yang lewat dan mencibir ketika mendengar perbincangan mereka. Kalau begitu bagaimana caramu menjelaskan Erik bisa berada di peringkat kedua di ranking? Si Pak Tua itu berwajah merah, seolah tidak mengizinkan ada orang yang mencurigai Erik. Dia langsung membalasnya. Tentu saja mudah. Ada banyak orang hebat di dunia tersembunyi, tentu saja mengerti dengan pelajaran yang hebat harus tersembunyi, dan di ranking itu juga hanya sebuah nama saja. Di acara pejuang kebanggaanlah yang mempunyai keuntungan yang sebenarnya. Pejuang di dunia tersembunyi itu juga lumayan mengerti. Dia berbalik mencibir. Tahun sebelumnya, di ranking itu ada berapa banyak top 10 dari ranking itu yang bisa masuk ke dalam top 10 di acara pejuang kebanggaan. Lagi pula, acara pejuang kebanggaan tahun ini menyangkut kemisteriusan sekte dua roh. Tidak ada pejuang kebanggaan yang akan menyimpan kemampuan di saat seperti begini. Erik itu menurutku pasti akan mati. Kalau begitu kamu tunggu saja nanti. Orang hebat dari dunia luar pasti tidak kalah dengan yang di dunia tersembunyi. Kata Pak Tua itu dengan marah. Aku tunggu saja nanti. Pejuang di dunia tersembunyi itu mencibir dan langsung pergi menunggangi kuda dan meninggalkan debu. Namun ngomong-ngomong, di dunia luar sudah sangatlah lama tidak pernah muncul orang hebat di level pejuang kebanggaan lagi. Pantas aja akan dianggap rendah oleh orang di dunia tersembunyi. Kata Pak Tua itu mengeluh. Jadi kamu menitip harapan kepada Erik Kin? Tanya Erik. Tidak hanya aku, boleh dibilang bahwa Erik adalah harapan kebersamaan bagi semua pejuang di dunia luar. Kata Pak Tua itu dengan serius. Terutama kali ini acara pejuang kebanggaan sangatlah penting. Orang dunia luar berharap Erik bisa membantu kita membalas mereka. Erik juga merasakan harapan dari Pak Tua ini. Di dunia luar, memang sudah terlalu lama ditekan oleh dunia tersembunyi. Mereka lalu terus maju dan di saat ini tiba-tiba lantai bergema dan di belakang mereka ada banyak debu bertebaran. Erik melirik ke sana, terlihat segerombongan orang tengah datang kemari dari kejauhan. Kecepatannya sangatlah cepat. Orang buta dari mana? Cepat minggir sana. Lelaki kekar yang memimpin sekejap sudah tiba di samping mereka dan ketika melihat Pak Tua itu, dia mengerutkan keningnya dan mencambuk ke arahnya. Kecepatannya sangatlah cepat. Sungguh kejam sekali. Tatapan Erik berubah. Lelaki kekar ini mempunyai kemampuan fase kesempurnaan level 3. Serangan dia ini pasti akan membunuh Pak Tua. Ekspresi Pak Tua itu pucat. Dia hanya sempat melindungi kepalanya saja. Dan sebelum cambuknya tiba mengenainya, sebuah tangan tiba-tiba menarik cambuk itu. Apa yang kamu lakukan? Lelaki kekar itu mengerutkan keningnya. Cambuknya dipegang oleh Erik dan dia menarik dengan sekuat tenaga. Namun tidak bisa menarik kembali. Dia seketika langsung merasa sedikit malu bercampur marah. Aku ajari cara untuk menghormati orang yang lebih tua. Pak Tua dari dunia luar ini. Dia tidak pantas. Lelaki kekar itu tertawa. Apakah dia tidak pantas? Erik mencibir dan menggunakan tenaga lalu menarik cambuk itu. Ekspresi lelaki kekar itu berubah total.
Seketika terasa tenaga dahsyat menariknya yang berasal dari cambuk itu, dia bahkan tidak sempat melepaskan tangannya. Lelaki kekar dengan kemampuan fase kesempurnaan level 3 ini sekali ditarik oleh Erik langsung terbang keluar, dia terjatuh ke lantai. Kuda yang ditungganginya juga terbawah dan jatuh. Kuda yang berada di belakangnya juga terus melaju dan tidak sempat rem. Seketika segerombongan kuda dan rombongan jatuh berantakan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.